Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Alhamdulillah. baik Kak. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan sehat walafiat. Amin. Nah, ini yang hadir cuma 3 orang aja ya. Ajahra, Dian, sama Safira. Iya Kak. Iya Kak. Nah, sebelum memulai pembelajarannya, siapa yang masih ingat pertemuan kemarin kita belajar tentang apa aja? Tentang pengertian kerucut Kak. Ya, terus ada lagi? Tentang bentuk kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dan luas serta volume kerucut ya. Iya. Ya. Sebelum kita memulai pembelajarannya, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat jaring-jaring kerucut di aplikasi GeoGebra. Nah, ada yang masih ingat bentuk kerucut itu gabungan dari apa? Segitiga dan lingkaran bukan? Nah, kurang tepat. Alasnya benar, lingkaran. Tetapi yang bentuknya seperti segitiga itu merupakan juring dari lingkaran. Nah gitu Kak. Nah, sekarang langsung aja ke aplikasinya. Nah, yang pertama kita buat yang 2 dimensinya terlebih dahulu. Ini kita buat agak menjauh agar nanti tidak bertabrakan dengan yang 3 dimensinya. Nah, tadi alas dari kerucut itu bentuknya apa? Lingkaran. Nah, ya, lingkaran. Kita buat lingkarannya terlebih dahulu dengan cara kita klik ini. Lalu kita klik circle center and radius. Nah, titiknya itu bisa di mana aja. Contohnya misalkan di negatif 25. Nah, lalu kita klik ini. Ini diameter. Nah, ini diameternya itu satu kotak itu satu. Berarti kalau kalau seperti ini diameternya ada 8 ya, dari negatif 29 ke negatif 21. Sedangkan jari-jarinya yaitu 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini titik B-nya bisa dihilangkan saja. Lalu selanjutnya kita buat juring lingkarannya. Kita klik yang lingkaran ini, lalu kita klik yang circular sector. Nah, titiknya itu kita klik di sini. Agar sejajar dengan titik A-nya. Lalu selanjutnya di sini. Nah, di sini. Agar tahu titik C dan titik A-nya sejajar atau tidak, lalu kita klik ini, kita beri segmen antara titik A dan titik C. Nah, ini kan belum sejajar ya, lalu kita buat sejajar. Cara kita pindahkan. Nah, ini sudah sejajar, lalu kita buat seperti ini. Nah, lalu yang segmennya bisa kita hilangkan. Nah, lalu kita buat segmen dari titik C ke titik D dan dari titik C ke titik E. Nah, di sini agar kita membuat ini untuk membuat jari-jari dan tingginya. Nah, agar lebih menarik bisa kita ubah warnanya. Yang pertama lingkarannya kita rubah terlebih dahulu warnanya. Nah, misalkan di sini warnanya mau warna apa? Biru Kak, biru. Biru ini. Nah, di sini kalau misalkan lebih ke kiri itu di transparan warnanya, sedangkan jika ke kanan lebih gelap. Nah, lalu yang juringnya mau dikasih warna apa? Enggak, oranye. Oranye ini. Nah, lalu garisnya yang ini mau diganti warna apa? Merah aja kayaknya. Merah. Lalu ini berarti sama warna merah. Nah, ini kita hilangkan terlebih dahulu labelnya. Nah, ini sudah jadi jaring-jaring kerucutnya seperti ini.
Lalu selanjutnya kita buat yang 3 dimensinya. Yang ini bisa di close, nanti ada di sini. Nah, di sini kita buat titiknya terlebih dahulu. Titiknya 0,0,0. Nah, tinggi kerucutnya mau berapa? 15. 15. Nah, di sini. Lalu kita buat kerucutnya dengan cara kita klik yang ini, piramid, lalu kita pilih yang kon. Kita klik titik F dan titik G-nya. Nah, jari-jarinya mau berapa? 7, Kak. 7. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita buat garis lukisnya atau garis miringnya dengan cara kita buat perpotongan antara kerucut dengan garis warna merah. Nah, di sini muncul titik H dan titik I. Lalu kita buat segmen antara titik G dan titik I-nya. Nah, tadi kan baru membuat kerucutnya, belum membuat lingkarannya. Nah, selanjutnya kita buat lingkarannya dengan cara kita buat perpotongan antara kerucut dengan sumbu warna hijau. Nah, muncul titik baru, yaitu titik K dan titik G. Lalu kita buat lingkaran melalui 3 titik. Nah, kita klik ini, circle through 3 point. Kita pilih titiknya, yaitu titik I, titik K, dan titik H. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita buat garis tingginya. Kita pilih segmen, kita klik titik F dan titik G. Nah, untuk selimutnya, maka kita klik spin. Spinnya itu 0. Nah, spin itu untuk nanti memutar mengelilingi lingkarannya. Kita ganti spinnya. Lingkaran kan sudutnya 360 ya. Nah, kita klik minimal 0 derajat. Nah, maksimalnya berarti 360 derajat. Kenaikannya kita ganti 1 derajat. Lalu untuk bisa memutar, kita buat rotasi. Rotasinya itu dari garis GI ke spin. Nah, porosnya itu di garis FG. Berarti GI itu H, garis H. Sepanjang spin, porosnya itu di GF. GF berarti di I. Nah, jika kita gerakan berarti seperti ini. Nah, ini kan baru garisnya aja. Kita belum tahu permukaannya. Maka kita buat permukaannya agar lebih jelas. Kita buat surface. Nah, surface-nya sama seperti yang rotasi. Berarti dari I, dari H, spin, porosnya itu di I. Nah, ini bisa dilihat bahwa jaring-jaring kerucutnya seperti ini. Nah, agar sama seperti jaring-jaringnya 2 dimensi, maka kita rubah warnanya sama seperti yang 2 dimensi. Nah, seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Lalu selanjutnya kita hitung luas permukaan dan volumenya. Kita kembalikan lagi existing plane-nya. Lalu kita buat jari-jarinya. Kita buat segmen dari titik F ke titik I. Nah, untuk menghitung luas permukaan, rumusnya ada yang tahu nggak apa? P kali R pangkat 2 Ya. plus P RS. Nah, ya. Atau luas alas ditambah luas selimut. Nah, yang pertama kita hitung luas alasnya terlebih dahulu. Luas alas sama dengan alasnya kan berbentuk lingkarannya. Nah, luas lingkaran itu apa? Pi R kuadrat. Ya, pi R kuadrat. Bisa, tadi kan R-nya itu 7. Bisa kita buat Pi dikali 7 kuadrat. Atau 7-nya bisa kita rubah menjadi Fi kuadrat. Sama aja hasilnya. Lalu selanjutnya kita hitung luas selimut. Nah, luas selimut, ada yang masih ingat luas selimut apa rumusnya? Pi RS. Ya,
Jadi dikali R dikali S. Nah, S-nya itu kan G aksen, garis G aksen sama I. Maka kita buat GI. Nah, seperti ini. Luas selimutnya berarti 364,2 cm persegi. Nah, lalu kita buat luas permukaannya. Luas permukaannya apa tadi? Luas alas ditambah luas selimut. Nah, berarti tinggal kita tambahkan saja. Nah, hasilnya luas permukaannya 517,96 cm persegi. Lalu selanjutnya kita hitung volumenya. Nah, volume kerucut, ada yang masih ingat nggak apa rumusnya? Rumus volume kerucut. Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Ya, atau sepertiga dikali R kuadrat, sepertiga dikali Pi, dikali R kuadrat, Kali tinggi. Nah, tingginya kita ganti G aksen F. Atau tadi tingginya 15. Nah, maka kita dapat luas permukaannya dan volume kerucutnya seperti ini. Nih, soalnya nomor 1. Ada yang udah ketemu hasilnya? Belum, Kak. Aku udah, Kak. Luas permukaannya 5.500, volumenya 1283,3. Benar gitu? Nggak tahu. Tapi gitu gitu, tapi nggak tahu benar apa salah. Yang lain hasilnya sama nggak? Aku yang luas permukaan belum, Kak. Yang volume udah? Udah. Volume berapa? Volume 73.000. Berapa? 77.000. 77.000. Azahra tadi sama? Beda, Kak. Aku 1283,3. Nah, coba foto abis itu share screen hasilnya. Ada yang salah atau enggak? Tadi luas permukaannya rumusnya apa? Luas alas ditambah luas permukaan. Luas alas ditambah luas selimut. Iya. Ini bener ya, 2 V kuadrat ditambah 2 V dikali S. Ini S-nya dapat dari 5. Dapat 15 dari sini. Iya. Akar 4825 15. Coba hitung lagi. Hasilnya udah dapat 69 bukan, Kak? ya, 69 koma ya. Iya. Ya. Nah, kalau 15-nya diganti jadi 69,46, jadi luas permukaannya berapa? 11490,6. Ya, benar. Nah, volumenya tadi ada yang udah ngitung volumenya? 76998. Coba caranya gimana? Sepertiga. Ya. Kali 22/7. Ya. Kali 35. Kali 35. Kali 60. Ya, hasilnya 76. Nggak tahu benar. Coba hitung yang teliti lagi coba. 770.000. 770 ada 3. 77.000. Iya. Yang lain hasilnya sama nggak? Volume sama luas Sama. permukaannya?
Sama. Oke, berarti udah ya. Demikian pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, kita sudah selesai pembelajarannya. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Enggak, Kak. Oke, berarti dari saya aja. Nah, hari ini kita sudah belajar membuat bentuk kerucut dari aplikasi GeoGebra dan kita bisa membuat jaring-jaring kerucutnya. Dan kita juga bisa menghitung luas permukaan serta volume kerucutnya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngajarnya seru, terus pelan-pelan jadinya kitanya nggak pusing. Terus walaupun salah, ya tetap masih bisa dibenerin gitu. Belajarnya seru, terus juga gampang dipahami. Cuma suaranya terlalu kecil, jadinya kayak agak kurang ini, agak kurang kedengeran gitu. Udah, itu aja. Oke.